sekali hari ini kita mau sama-sama kembali lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Yuk sebelum itu kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tetap berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami ingin mengembalikannya kepada-Mu Tuhan, kami ingin membalas semua kasih-Mu Tuhan, walaupun melalui pujian kami biar Engkau disenangkan, melalui penyembahan kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Berikan suara yang terbaik, berikan sukacitamu yang terbaik, naikkan syukurmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih ya, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Say, kenaikan syukurku, menaikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya sama-sama kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh, kita mau katakan bahwa Tuhan kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Oleh karena itu juga kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu Yesus. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai
berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Katakan, aku perbuatan, akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Serukan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, sungguh Kau terindah, Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh mulia pengorbananmu bagi kami, Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan besar kasih setia-Mu dalam hidupku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh Engkau mulia, Tuhan. Engkau terindah. Kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa, Yesus. Pengorbanan-Mu, penebusan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah Youth di awal bulan September. Ya, gimana kabar kalian? Apakah sejarah bulan September ini? Karena kata orang kan September itu ceria, makanya ada lagu September ceria. Lagu zaman dulu sih, zaman dulu. Kalian pasti akan nggak tahu.
Oke, dalam 1 bulan ini kita akan belajar tentang bahayanya pembunuh diam-diam. Maksudnya pembunuh diam-diam itu apa sih? Silent killer, maksudnya adalah pembunuh yang sedang mengintai kehidupan kita sehingga membuat kita tidak bisa berproduktif. Pembunuh yang sedang mengintai kehidupan kita sehingga kehidupan kita tidak bisa bermakna. Pembunuh yang sedang mengintai kehidupan kita biar kita tidak bisa bertumbuh. Gitu. Jadi ada 4 bagian di dalam 1 bulan ini yang akan kita bahas tentang silent killer, pembunuh diam-diam ini, pembunuh diam-diam yang mematikan kehidupan rohani kita maupun merusak kehidupan jasmani kita. Gitu. Yang pertama itu kepahitan. Kenapa kepahitan? Karena kepahitan itu bisa mengganggu kehidupan kita untuk kita tidak bisa berproduktif. Yang kedua rendah diri. Gitu. Kemudian yang ketiga rasa takut dan yang terakhir putus asa. Jadi sepanjang 1 bulan ini kita akan belajar tentang 4 hal itu tadi. Kepahitan, rendah diri atau insecure, nah bahasa zaman sekarang insecure. Nah, kemudian atau minder, kemudian yang ketiga ini rasa takut. Kalian tahulah, kalau rasa takut itu membuat kalian tidak akan bisa maju. Iya toh? Wah, ojo. Nah, nanti akan dibahas di minggu ketiga. Dan kemudian di bagian yang terakhir putus asa. Ketika orang mengalami putus asa, orang itu tidak akan bisa maju ke depan. Dan hidupnya pasti akan jatuh merosot. Makanya itu saya katakan itu pembunuh diam-diam. Oke teman-teman, kita akan belajar di poin yang pertama dulu tadi. Kepahitan. Kepahitan gue bos sih, kalian pasti akan dan sudah pernah mengalaminya. Bukan akan, jangan, ojo sampai mengalami. Ketika kamu sudah mengalaminya, cepet-cepet bereskan, gitu ya. Kepahitan gue bos sih, kepahitan itu adalah rasa, bisa jadi marah, dendam, kecewa, yang ditimbulkan dari orang-orang terdekat, bisa teman, bisa keluarga, bisa lingkunganmu. Pokoknya intinya kamu dikecewakan, hal yang pertama. Kemudian rasa kecewa itu timbul akhirnya jadi benci muncul lagi, dendam ketika kamu sudah dendam pengen membalas, ketika sudah pengen membalas akhirnya muncul fitnah, kamu ngomong konco-koncomu dan sebagainya. Wah, reiku ngene iku gara-gara rasa bencimu dan kekecewaan dan kepahitanmu. Gitu. Bener gak? Yang ngomong bener bisa kasih jempol di live chat saat ini. Iya. Oke. Penyebab kepahitan itu banyak, teman-teman. Penyebab kepahitan itu banyak. Tapi saya katakan di sini kepahitanku racun. Kenapa? Gitu. Karena ketika kamu biarkan kepahitan itu mengakar dalam kehidupanmu dan sampai beranak pinak, itu pasti merusak. Ketika kamu mengalami kepahitan, otomatis di dalam dirimu sukacita itu sudah gak ada. Ketika kamu mengalami kepahitan, otomatis di dalam dirimu rasa damai sejahtera itu sudah terkikis. Nah, sekarang penyebab apa aku bisa jadi kepahitan? Yang pertama, penyebab kepahitan yang pertama, gitu. Tekanan hidup. Kamu gak terima, kamu aja yang dikongkon. Itu kalau dunia anak-anak ya, maksudnya anak-anak. Terus kemudian di dunia pekerjaan, kamu aja yang disuruh-suruh bos, harapanmu tok sing akeh liyane enggak. Gitu. Kemudian di dalam dunia
di dunia sekuler gitu, atau di dunia keluarga, pokoknya kamu seolah-olah ditekan terus, dikucilkan dan dilokno dan sebagainya gitu. Akhirnya kamu kan iki wong iki kok gak ngena iki. Nah, rasanya kepahitanmu mulai muncul, kepahitanmu mulai timbul gitu. Yang kedua, penyebab kepahitan itu merasa bersalah atas kejadian tertentu yang berakibat buruk pada orang lain. Lebih tepatnya ini lebih ke trauma. Kepahitan tapi wah, gak wani aku, gak wani. Ojo aku gak wani melakukan hal itu. Kok tiba aku. Nah, ketika kamu belajar sepeda ontel terus moro-moro tiba dan kamu tidak berani. Atau ketika kamu numpak sepeda motor terus kemudian kamu tiba merusak pedae wong iku, terus kamu gak berani belajar numpak sepeda motor dan sebagainya. Gitu. Nah, yang terakhir ini ngeri. Kepahitan itu penyebabnya apa? Karena ingin untuk membalas dendam pada orang yang menyakiti hati kita. Hati-hati. Gitu. Membalas dendam untuk orang yang telah menyakiti hati kita. Yang telah menyakiti berarti kamu pernah dikecewakan, pernah disakiti hatimu. Dalam 2 atau 1 bulan lalu ya, ada di berita seorang dokter cantik yang membakar seisi rumah dan akhirnya menimbulkan korban karena dia kepahitan tidak jadi menikah dengan pacar itu. Akhirnya omahe diobong. Dan yang barusan saya baca hari ini tadi, pagi tadi, ada satu keluarga karena ditolak akhirnya membakar orang yang menolak atau keluarga yang menolak. Kepahitan. Gitu. Nah, saya katakan kepahitan ini pembunuh yang diam-diam yang sedang mengintai kita gitu, dan merusak kehidupan kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh. Gitu. Kenapa sih saya katakan seperti itu? Yang pertama, teman-teman, atau ya, pertamalah. Kepahitan itu akan merangsang hormon tertentu dalam kelenjar di bawah otak. Terus kemudian muncul atau adrenalin, terus kelenjar gondok dan kelenjar lainnya. Nah, ketika kelenjar ini berlebihan, itu akan menyebabkan sakit atau penyakit di bagian tubuh tertentu. Dan kemudian bisa menyebabkan stres, kemudian mahnya asam lambung. Itu kan ketika orang stres kan asam lambung naik. Terus otot tegang, gak bisa rileks hidupnya. Dan yang paling sering dialami ketika orang kepahitan, itu sering memiliki tekanan darah tinggi. Ya walaupun bukan kepahitan yang mendalam lah ya. Ketika kamu emosi, ketika kamu marah, ketika kamu dikatakan di situ ingin membalas dendam, itu kan berarti ono dendam, ono amarah yang ada di dalam dirimu. Oke? Ono yang ada amarah di dalam dirimu. Itu menyebabkan tekanan darah tinggi atau darah tinggi. Ketika darah tinggi mau terus-terus aja bisa menyebabkan stroke ketika pembuluh darah di otak pecah dan itu mengenai saraf untuk bagian kamu jalan atau beraktivitas atau ngomong, akhirnya stroke. Gitu. Lebih parahnya lagi ketika kamu dendam dan kamu simpan kepahitan, itu bisa menyebabkan kanker. Makanya saya katakan itu merusak kehidupan kita. Kepahitan. Nah, yang kedua, kepahitan itu merusak dari segi apa? Dari segi emosi.
Loh, kok bisa? Kepahitan itu bisa mempengaruhi emosi? Ya bisa dong. Kalau kamu kalau kamu kepahitan apa titik-titik gak bilang, gak suka aku, gak seneng aku, wis gak seneng aku. Kan kalau hal seperti itu emosimu kan jadi mikir kepahitan terus, kan buang-buang emosi itu. Yang harusnya kamu bisa berpikir untuk berpikiran produktif, emosimu kamu gunakan untuk hal yang produktif, yaitu memikirkan hal yang produktif. Nah, kamu hanya berkutat pada rasa kepahitan, benci, dendam, rasa gak suka, kecewa, apa gak depresi emosi, gitu. Kontrol emosimu jadi jatuh dan kamu depresi. Dan ketika kamu depresi, yang kamu lakukan apa? Orang-orang depresi kan dilakukan ya sembuh ngono. Gak bisa melakukan aktivitas yang berproduktif. Jadi hidupmu gak iso gak bermakna. Gitu. Nah, kepahitan ini juga mempengaruhi mental loh. Hati-hati loh. Kepahitan ini mempengaruhi mental. Lah kok iso? Kok bisa kepahitan mempengaruhi mental? Gini, ketika kamu sudah marah, ketika kamu sudah ada dalam kebencian dalam pikiranmu, mengendalikan pikiranmu, otomatis kamu akan menjadi sulit berkonsentrasi. Yang kamu pikirin aku mangkel. Itu membuat orang sulit konsentrasi. Ketika kamu sulit konsentrasi dan dihadapkan dengan masalah kehidupan yang kamu harus jalani, otomatis stres. Dan kalau kamu stres, drop, sing mau pikir iku lho, akhirnya kamu gampang capek dan gak bisa berpikiran jernih. Ketika kamu sudah tidak bisa berpikiran jernih, apakah kamu masih bisa melakukan hal yang produktif? Apakah kamu masih bisa melakukan sesuatu yang bermakna? Apakah masih bisa kamu bertumbuh? Enggak, ya wes, dong. Oke? Paham ya kenapa kepahitan itu sangat merusak? Nah, yang terakhir, gitu. Kepahitan itu bisa merusak kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena itu akan mengikis damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan. Kalau damai sejahtera dan sukacitamu secara gak langsung mau singkirno karena kamu mengizinkan adanya kepahitan dalam dirimu. Gitu. Karena kamu gak mampu untuk menerima itu. Jadi mengganggu kehidupan rohanimu, mengganggu emosionalmu, mengganggu mentalmu, terlebih lagi mengganggu fisikmu. Kan merusak. Gitu. Kan kamu gak mungkin bisa melakukan sesuatu hal yang produktif atau bertumbuh. Gitu. Padahal yang Tuhan inginkan, gitu, kita ini bisa hidup bertumbuh di dalam Tuhan dan menjalani hidup yang di dunia ini dengan penuh makna. Ngono yang Tuhan inginkan untuk setiap kita itu. Kenapa kita dipanggil murid-muridnya dan sebagainya tadi. Hidup penuh kasih dan sebagainya di bulan lalu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang harus kalian tanyakan itu, saya yakin dan percaya kalian pasti pernah merasakan namanya kepahitan toh. Terus kemudian hilang begitu saja, gak mungkin hilang begitu saja. Karena itu akan terpendam ketika suatu saat itu akan meluap dan menjadi sesuatu hal yang buruk. Makanya itu kepahitan perlu dilepaskan, dihilangkan, perlu dijauhi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau kalian harus mengalami, pasti pertanyaannya gini loh. Bagaimana saya bisa menang atas kepahitan di dalam hidupku? Harusnya seperti itu.
Ojo, Bapak aku menikmati kepahitan. Bahaya guys. Gitu. Bagaimana saya bisa menang atas kepahitan yang sedang melanda hidupku? Harusnya seperti itu. Nah, saya akan menjabarkannya, bukan menjabarkan lah, memberi tips untuk kalian. Cuma 3 hal toh. Saya akan sampaikan firman ini bukan pendek, secara ringkas biar kalian gampang memahami. Oke. Bagaimana supaya kita bisa menang atas kepahitan di dalam hidup kita? Yang pertama, mengalami pengampunan dari Tuhan. Loh, kok bisa? Ini loh, salah. Wong sing salah kok aku iki jadi korban. Kenapa kok aku mengalami pengampunan? Nah, itu kan yang ada di pikiran kita seringkali. Iya, saya juga pernah berpikiran seperti itu, teman-teman. Kenapa dia yang salah kok aku yang minta maaf? Itu sih dulu. Gitu. Dikatakan mengalami pengampunan, gitu. Kalian ingat ketika kamu sedang dalam posisi mode kepahitan, yang ada di pikiranmu pasti kecewa, 1, marah, geram, terus pingin dendam, pingin membalas dendam, gitu. Terus ada pikiran jahat, terus gak seneng. Hal itu kan sudah bisa disebut dosa, guys. Iya toh? Kamu marah, kamu emosi, kamu gak seneng, kamu dendam, itu sudah dosa. Nah, kalau tidak kamu bereskan, bagaimana kamu bisa menang atas kepahitan yang sedang melanda dalam hidupmu? Bereskan dulu. Caranya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku datang kepadamu, ampuni segala dosaku. Dosa apa, Kak? Loh, kamu dendam itu dosa. Dikatakan di dalam Alkitab, kasihilah musuhmu juga kok. Jangan berbuat jahat kepada mereka. Kamu berpikiran jahat tentang mereka. Loh, dosa kan? Jadi, ya, kamu mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, bimbing supaya aku bisa lepas dari rasa kepahitan, kekecewaan ini, rasa kemarahan ini, rasa emosi ini, rasa kekecewaan, wis tak sebut tadi. Supaya aku bisa mengampuni orang lain. Ketika hatimu sudah kamu bereskan, kan tadi yang isinya damai sejahtera dan sukacita. Kemudian moro-moro kamu izinkan kepahitan itu masuk, kepahitan itu mengacak-ngacak hatimu, akhirnya damai sejahtera keluar, sukacita keluar, full hatimu ini penuh dengan kepahitan, dendam, amarah, emosi, dan sebagainya. Kemudian kamu minta ampun sama Tuhan, kemudian kamu diperbarui lagi dalam kehidupanmu, Tuhan ampuni, gitu. Damai sejahtera itu tinggal di dalam kamu, maka ketika kamu mengalami pengampunan dari Tuhan, maka kamu sanggup memaafkan orang yang bersalah kepada kamu. Kamu sanggup memberikan pengampunan kepada orang yang pernah berbuat jahat terhadap kamu. Berbuat jahat itu banyak, teman-teman. Pasti kalian bisa tafsirkan sendirilah, yo. Diampuni, gitu. Kalau Allah saja mengampuni kita, ya toh, kita ini orang berdosa. Mosok kamu gak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Itu kan sombong jenenge. Gitu. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dari surga turun ke dunia untuk mengampuni kita. Kok kita sih petentang-petentang gak mau mengampuni? Nah, itu bahaya, teman-teman. Dikatakan ayatnya, dengarkan baik-baik. Efesus 4 ayat
3:2. Saya bacakan, dengarkan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nih, dengar baik-baik. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kamu minta pengampunan sama Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain. Karena di dalam hatimu kan sudah ada kasih. Nah, ketika kamu sudah dipulihkan sama Tuhan, berarti otomatis di poin yang kedua ini, hatimu ada atau kamu tinggal di dalam kasih karunia Allah. Gitu. Orang yang tidak tinggal di dalam kasih karunia Allah, seringkali hidupnya itu bisa dicek. Wonge gampang emosi, nyobrot aja, gitu. Titik-titik gak seneng, titik-titik gak terima, terus suka gara-gara. Wah, gak dia ngasal dok. Ayatnya ada guys, tak bacakan yo, tak bacakan. Di Ibrani 12 ayat 15. Cermati kata-kata ayat ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oke. Jadi bisa dilihat dari gaya bicaranya, dari emosinya, dari perilakunya. Kalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan kamu sudah diperbaharui karena kamu minta ampun sama Tuhan tadi, pasti kamu akan tinggal. Pasti kamu kasih karunia Allah itu ada dalam hatimu. Dan ketika kasih itu ada di dalam hatimu, gitu, wes jelas, secara otomatis rasa dendam, iri, dendam, kecewa, amarah, emosi yang gak jelas itu gak bakalan ada, karena hatimu sudah penuh dengan kasih karunia Allah, gitu. Ketika hatimu penuh dengan kasih karunia Allah, ya hidupmu itu penuh dengan damai sejahtera. Kalau hidupmu penuh dengan damai sejahtera, apa yang kamu lakukan itu penuh dengan sukacita dan hidupmu bisa bermakna, bertumbuh jauh ke arah lebih baik lagi, sehingga hidupmu ini yang ada di dunia ini bisa produktif. Itu yang diinginkan Tuhan. Ojo umek kayak keributan. Gitu. Wah, gak terima dibikin. Saya sering lihat kalian itu di panitia retreat. Pasti ribut itu wis, pasti. Wis gontok-gontokan. Wah, gak terima. Akhirnya saling menyalahkan. Dulu ya, mungkin kalau sekarang mungkin kalian jauh akan berkembang jauh lebih baik lagi. Amin. Oke. Gitu. Bagian yang ketiga. Ketika hatimu sudah penuh dengan kasih karunia Allah, sekarang tindakan nyatanya bersedia mengampuni orang yang bersalah. Loh, kandhani kak, wis tak kandhani kok. Sing salah reke. Lapo kok aku sing mengampuni. Sing salah reke januke dhek njaluk minta maaf ke aku. Ngapain aku kayak ngono iku? Babano dhek. Kehidupan orang Kristen di bulan lalu, salah satunya adalah gaya hidupnya itu pengikut Kristus itu kasih, kan? Iya toh? Nah, kalau orang hidup dengan kasih, nah, gaya hidup orang pengikut Kristus itu kan salah satunya kasih. Kalau orang sudah hidup di dalam kasih, pasti secara dengan gampang dia akan mengampuni orang yang bersalah. Gitu. Tadi loh, di dalam Efesus 4 ayat 32. Bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi opo sih? Terus marung, ojo ngono, iki harga diri kak. Aku dielek-elekno dietrek-etrek kok.
Yo harga dirimu yo, tapi eling, ingat. Aku dolek-lek nang kanca-kancaku kak apa boleh aku gak duwe kanca. Ingat. Kita semua ini dulu siapa? Orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang bahkan sampai mati mencurahkan darahnya, membuat kita menjadi orang yang merdeka. Otomatis harga dirimu apa? Harga dirimu sudah dibeli Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang yang salah sama kamu, kalau ada temanmu yang salah atau ada keluargamu yang salah sama kamu, ya diampuni kan jauh lebih baik. Iya toh? Tidak akan menimbulkan rasa yang berkepanjangan. Gitu. Kenapa saya katakan bersedia mengampuni? Gini loh, pengampunan itu cara terbaik kita untuk membebaskan kita dari kepahitan. Ketika kamu mau untuk mengampuni dan ketika kamu memberikan pengampunan, pemulihan hidupmu itu sudah akan nampak. Kamu akan dipulihkan secara bertahap, diperbarui sehingga kamu semakin hari itu semakin bertumbuh ke atas. Loh tapi kak, iku terlalu jahat sampai aku. Seringkali orang berpikiran seperti itu. Bukan orang, kalian seringkali. Wis to, maafno ya to. Ora iso, dek terlalu jahat. Ya dek kudu menerima balasan yang setimpal. Hati-hati. Hati-hati. Gitu. Dalam Roma 12 ayat 19. Dalam Roma 12 ayat 19 saya dikatakan, dengarkan baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hakku, kunya besar, berarti Tuhan. Gitu. Kemudian kita sambung lagi di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sudah, 3 hal itu membuat kamu bisa menang melawan kepahitan. Kamu datang sama Tuhan, minta ampunan. Kemudian kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Gitu. Kasih karunia Tuhan. Gitu. Kemudian kalau kamu sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, actionnya kamu bersedia mengampuni. Kamu pasti akan terlepas. Kepahitan aja disimpen-simpen. Pahit soalnya, merusak. Memang orang bilang kopi itu pahit, enak. Gitu. Tapi ojo mau padakno dengan kepahitan. Gitu. Kepahitan itu langsung bereskan, clearkan, biar hidupmu penuh damai sejahtera. Kalau kamu hidup penuh dengan damai sejahtera, hidupmu bisa produktif, bisa bermakna, dan bisa bertumbuh. Kalau kamu sudah bisa ketiga hal itu tadi, bermakna, bertumbuh, dan berproduktif, itu yang Tuhan inginkan, ya wis, kamu tidak akan terancam dengan atau diancam dengan pembunuh yang diam-diam ini. Gitu. Oke, itu aja firman yang bisa saya bagikan sore hari ini. Jadi ingat teman-teman, kepahitan kok jadi disimpan, langsung digilirkan, dibereskan, biar hidup kita bisa bermakna, bertumbuh, dan produktif. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami sore hari ini, dan biarlah firman-Mu ini boleh Kau meteraikan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan dalam Kau praktekkan, dan mereka boleh mempraktekkan, anak-anak-Mu boleh mempraktekkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memberikan pengampunan untuk orang yang bersalah,
Dan kiranya dijauhkan segala kepahitan dalam hati mereka, Bapak. Terima kasih, terus bimbing dan tuntun setiap langkah kami mau Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sore hari ini, biarlah berkat-Mu tercurah dalam keluarga mereka, dan Kau berikan berkat juga dalam studi mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik dalam studi mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau tuntun mereka dalam pergaulan mereka, sehingga mereka boleh bergaul dalam pergaulan yang benar, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, itu aja teman-teman sharing firman kita sore hari ini, dan ibadah sore hari ini sudah selesai. Saya harap kalian bisa ibadah tepat waktu jam 5 TET. Kalian bisa buka HP dan ikut ibadah. Ojo di tengah-tengah baru muncul gitu. Gak perlu diorak-orak, teman. Gak perlu diorak-orak lah. Ibadah itu penting untuk kalian. Itu biar kalian bisa bertumbuh dalam hal kerohanian. Seperti ini, hal semacam ini kan kalian bisa dikuatkan. Oke, itu aja. Sampai jumpa Sabtu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.